Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencengin sedikit, volume dikit ya, cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah memulai awal pertama puasa kita Ramadan, bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Sungguh amalan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan amal kita semuanya, baik puasa kita, sholat berjamaah kita, tadarus kita, duduk kita di majelis ilmu ini, semua dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, dijadikan amal sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dijadikan sebagai penyebab terbukanya pintu-pintu surganya Allah buat kita semuanya, keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah milikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal bulan kemarin kita sudah sepakati kita akan pakai kitab Sulamut Taufik. Sulam Taufik ini kitab yang menjelaskan tentang tauhid. Sebagian sudah pegang ya, sudah ada yang pegang sebagian. Baik, jadi kitab Sulam Taufik ini untuk perdalam, untuk memperkuat tauhid kita, akidah kita, apalagi di zaman akhir ya, mungkin secara tidak sengaja perbuatan, ucapan, keyakinan yang bisa merusak akidah kita, bisa merusak keislaman kita, ini yang tidak kita harapkan. Jadi ketika tahu ilmunya, kita segera mengucapkan kalimat syahadat. Nah, Sulam Taufik ini yang mana artinya tangga petunjuk menuju kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya biar hidup kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup sudah mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang diberikan Allah, baik itu nikmat maupun ujian, cobaan, semua akan terasa nikmat kalau sudah kita mendapat ridha Allah. Nah, oleh karena itu di pagi hari ini kita insyaallah akan memulai menggunakan kitab Sulamut Taufik dengan tujuan
kita juga mendapat keberkahan dari pengarang kitab ini. Gitu. Jadi harapan musannif atau seorang pengarang, siapa yang bisa menghatamkan buku yang enggak terlalu besar maka dikatakan mukhtasar jiddan. Jadi ringkas sekali, bukunya enggak terlalu tebal. Barang siapa yang bisa menghatamkan, baik paham maupun enggak paham, nanti itu akan dicari sama si pengarang, ya, akan dicari, karena yang sudah menghatamkan berarti sudah ada niat untuk lebih baik. Paham nggak paham, mau mengamalkan apa nggak mau mengamalkan, yang penting dia sudah ada niat untuk memperbaiki dirinya, khususnya dalam akidahnya, gitu. Itu harapan seorang musannif. Karena ketika manusia itu belajar, ya ada yang nggak paham, ada yang paham. Ketika paham tapi belum bisa mengamalkan, ya. Nah, harapan seorang musannif ini dan harapan kita juga, ya, menghatamkan kitab ini. Maka saya ketika mengaji dimanapun pinginnya pakai kitab, walaupun kecil, walaupun tipis, itu pinginnya pakai rujukan di kitab. Ya, salah satunya kita tujuan untuk mendapat keberkahan dari seorang pengarang kitab. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Kita khususkan buat pengarang kitab ini, ya. Mudah-mudahan amal beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, harapan beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa auladi wa dzurriyyati wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Nah, khususan lil alam Syekh Abdullah bin Husain ibn Tahir bin Muhammad bin Hashim al-Ba'lawi. Sya'ulillah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak halaman 2. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dalam muqaddimah, ya, muqaddimah beliau dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Muqaddimah singkat, padat, namun sudah memenuhi semua memenuhi syarat untuk kita memulai muqaddimah dengan membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Seorang pengarang harapan agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal ketika diawali dengan basmalah itu akan menjadi ibadah. Apapun amal itu ketika diawali dengan basmalah, maka itu akan menjadi ibadah. Apapun aja ketika diawali dengan basmalah, maka diawali dengan basmalah akan jadi pahala, akan jadi ibadah. Kerja diawali dengan bismillah minimal, semua aktivitasnya, ya, dari awal sampai akhir dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Semuanya apapun, ya, perbuatan baik ketika diawali dengan basmalah, maka dinyatakan itu adalah sebagai ibadah. Karena basmalah ini sebuah kalimat tertinggi, gitu. Kalau afdhalud dzikri kan la ilaha illallah, cuman kalimat tertinggi ini adalah kalimat basmalah. Karena basmalah ini yang menentukan perbuatan itu tergolong ibadah apa tidak, gitu. Jadi ketika kita makan, contoh kecil, ketika makan tanpa basmalah, ya udah akan menjadi perbuatan yang mubah, yang hanya dapat kenyang saja, cuman nggak dapat pahala. Namun ketika diawali dengan basmalah, perbuatan ini akan menjadi sesuatu, ya, tidak dunia saja yang kita dapat, namun akhirat juga kita dapat. Begitu juga apalagi kerja, ya, mencari dunia. Ketika kita awali bismillah dengan niatan karena Allah untuk mencari nafkah buat keluarga,
maka dari pagi mulai kerja jam 7 sampai malam itu terhitung ibadah. Jadi ibadah itu nggak hanya baca Quran, nggak hanya sholat, nggak hanya sedekah, ya, apapun ketika amal baik itu diawali dengan basmalah maka jadi ibadah. Itulah kehebatan, salah satu kehebatan kalimat basmalah, ya. Nah, kita pun ini belum bisa mengamalkan kalimat hanya basmalahnya saja loh, belum bisa maksimal untuk mengamalkan, ya. Kalau kita tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi Bismillah ini menggunakan awal huruf ba, ya, namanya harful ibda, memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah. Jadi arti ba itu memulai sesuatu, memulai apapun dengan menyebut nama Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu kan kalau dilengkapin bacanya kan biismillah gitu loh. Maka nggak boleh ada alif wasal ketika ada ba, jadi bismillah. Jadi kalimat asli itu biismillah, ya. Dikata biis ada alifnya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baknya itu tersendiri sebenarnya, gitu. Jadi semua kalau diawali dengan basmalah akan menjadi ibadah. Kemudian ada sifat yang sangat agung, dua sifat Allah yang sangat agung, yang sangat mulia, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini dua sifat yang belum kita bisa amalkan secara maksimal, ya. Buktinya Ar-Rahman itu zat Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, tak pandang bulu siapapun makhluk di dunia ini diberikan rezeki sama Allah. Bah itu orang perampok, pencuri, pemabuk, pezina, semua diberikan rezeki sama Allah, karena itu makhluk Allah, nggak pilih kasih. Namun kita memberi sesuatu kepada yang lain masih pilih kasih, ya, masih pilih-pilih, ya. Kalau orang itu nggak baik jangan dibagi, kalau orang itu kurang bagus jangan dibagi, ya. Kalau orang itu memusuhi kita jangan dibagi, kalau orang itu nggak baik jangan ditolong. Nah, Allah kan sifatnya tak pilih kasih, tak pandang bulu siapapun diberikan rezeki. Nah, kita belum bisa mengamalkan ini. Belum yang Rahim. Rahmannya saja kita belum mengamalkan, belum bisa mengamalkan secara maksimal. Wong kita menolongnya, memberinya masih melihat-lihat. Siapa yang mau ditolong, siapa yang mau diberi, itu dilihat dulu, ya. Biasanya kalau nggak kenal, apalagi orangnya kurang kurang bermasyarakat, ya udahlah, malas nolong. Begitu kadang-kadang. Ketika ada yang meninggal, orangnya nggak begitu bermasyarakat, ya udah kita kadang malas untuk mendoakan, malas untuk mensolati. Berarti amal kita itu masih pilih-pilih, ya. Kalau memang kita menyontoh salah satu sifat Allah, ya udah, kebaikan itu kita berikan tanpa pandang bulu, tanpa lihat siapa yang mau ditolong, siapa yang mau diberi, siapapun kita akan berikan. Baik itu non muslim, baik muslim, baik orang itu tukang maksiat, kalau memang itu kebaikan yang kita berikan. Itu kalau kita, bahkan salah satu ulama mengatakan kalau kita bisa mengamalkan basmalah saja, ini kalimat basmalah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, waliullah, kita kekasih Allah. Sudah jelas, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ya, barang siapa yang bisa memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk tanpa ada pandang bulu, ma fil ardh, apa yang ada di bumi. Di situ tidak dikhususkan kepada seorang muslim saja, seorang manusia saja. Jadi menggunakan kata ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Tuh, apa yang ada di bumi ini berikanlah haknya, berikanlah kasih sayang. Maka yarhamkum man fis sama, maka Allah
maka apa yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayang. Nah, kalau kita sudah mendapat kasih sayang Allah, aman sudah. Kebutuhan kita akan dipenuhi Allah. Ya, masalah kita akan diselesaikan Allah dengan cara Allah sendiri. Ya, urusan kita akan dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena udah mendapat kasih sayang, rahmat ini udah kita dapatkan dari Allah. Tuh, enaknya. Ya. Nah, orang kita sendiri aja masih pilih-pilih, ya Allah kadang-kadang beri, Allah kadang berikan kasih sayang, ya kadang enggak. Ya, masih lihat-lihat. Kalau kita enggak melihat-melihat tanpa tandang bulu memberikan kebaikan kasih sayang, insya Allah Allah akan continue terus berikan kasih sayangnya. Ya, kadang-kadang sifat kita itu dengan memohon kita kepada Allah dengan sifat kita itu bertentangan. Kita mohon kasih sayang terus sama Allah, tapi kita nggak bisa mengalihkan kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Masih pilih-pilih, masih pandang bulu gitu loh. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Jadi kadang-kadang kesalahan itu kita berbuat sendiri. Kita nggak sesuai. Kita mohon agar diberikan rahmat terus, diberikan kasih sayang terus, tapi kita sendiri belum bisa memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Ya kadang-kadang masih bisa memberikan, cuman masih pilih-pilih, masih pandang bulu. Kalau kita mau beri, ya udah berikan aja kasih sayang itu, nggak usah ini orang mana, ini orang siapa, ini siapa, oh ini pernah menyakiti, oh ini jarang ke masjid, ini nggak usah, udah berikan saja. Kalau memang itu kebaikan, manfaat, apalagi sangat manfaat buat orang itu. Baik, itu hanya Rahman, belum Rahim. Rahim ini sifat Allah, yang mana sifat Allah ini hanya diberikan, kasih sayangnya hanya diberikan kepada seorang muslim. Hanya seorang muslim saja. Karena ini sifat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan di akhirat nanti. Ya, yang berhak memasuki surganya Allah itu adalah kalau sudah punya titel muslim, kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka nikmat tertinggi itu adalah ketika Islam iman kita ditetapkan sampai akhir hayat. Itu nikmat tertinggi. Apalagi sudah jadi umat baginda Rasulullah. Masya Allah. Jadi nikmat tertinggi itu ya, yang di dunia ini kita diciptakan Allah sudah muslim, iman, kemudian umat baginda Rasulullah SAW, itu adalah nikmat yang sangat tinggi. Nah, kasih sayang Allah Rahim ini hanya diberikan kepada orang muslim saja, nanti nggak dapat selain muslim. Ya, apalagi kita sudah mengucapkan kalimat syahadu alla ilaha illallah, terus kemudian sholat, kewajiban sudah dilakukan. Ya masa Allah nggak masukkan surga? Maka yakin Pak, ketika kita udah bisa bersujud, pasti dah surga itu. Masa Allah nggak mengampuni? Kalau dosa itu yang penting jangan disengaja. Ketika disengaja segera bertaubat. Allah itu Maha penerima taubat. Jangan takut dengan kesalahan kita yang besar sehingga kita takut sama Allah tidak diampuni, itu salah. Cuman jangan menyepelekan juga walaupun itu dosa-dosa kecil. Ketika kita berbuat salah, ya seandainya kita terpaksa harus berbuat salah, berbuatlah karena terpaksa atau karena ketidaktahuan kita, itu salah. Yang penting jangan disengaja, udah tahu dosa masih diterobos saja dan nggak tobat-tobat. Seandainya itu udah tahu salah, kita terobos, segera bertobat kepada Allah, yakin diampuni oleh Allah. Allah itu Maha Tobat. Orang tua kita kalau kita salah nih, orang tua kita ini ibaratnya ya, orang tua kita kalau kita salah, sebesar apapun kesalahan kita, kita nangis di hadapan orang tua, diampuni, bahkan dibela walaupun salah. Walaupun di pengadilan udah tahu anaknya salah, dibela karena sudah meminta maaf. Oh, nggak minta maaf aja orang tua membela, itu anak. Apalagi Allah, masa Allah kalah kasih sayangnya sama orang tua? Nggak mungkin. Itu logikanya Pak. Yang penting berbuat salah itu jangan sampai ketika disengaja kesalahan itu segera bertaubat, ya. Seandainya nggak sengaja atau lagi terpaksa, ya, terus kita memohon ampun kepada Allah. Wong yang disengaja aja kalau kita mau memohon maaf diampuni sama Allah, apalagi yang tak sengaja, apalagi yang terpaksa berbuat salah. Yang disengaja, benar-benar disengaja tahu hukumnya ini haram, masih diterjang aja, masih terobos aja,
Ketika gitu sadar, meminta maaf, diampuni sama Allah. Apalagi dosa yang tak sengaja, dosa yang terpaksa kita lakukan, diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah endahnya kita jadi umat Islam, ya. Sudah punya kunci, maka ketika udah kalimat syahadat itu diyakini sampai hayatnya, jaminan surga itu pasti insyaallah. Nah itu mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Masalah kita disiksa dulu karena kesalahan kita, kita yakin yang penting kita taubat kepada Allah, yakin diampuni, yakin diampuni. Cuma nanti itu tetap kalau di surga itu memang ada tingkat-tingkatan begitu loh. Ada tingkat-tingkatan surga itu. Ya, yang di dunianya itu sedikit kesalahannya tingkatnya agak tinggi. Yang di dunianya itu banyak kesalahannya agak lumayan banyak, maka agak rendahan. Yang paling banyak ya paling bawah sendiri. Tapi jangan hanya yang penting surga alhamdulillah. Ya, jangan begitu. Ya, kita selalu berusaha yang terbaik. Ya, pokoknya ketika kita bersalah segera bertaubat kepada Allah. Itu yang terpenting. Allah Maha penerima taubat. Begitu juga kita yakin kepada Allah bahwa Allah itu sifat Rahman Rahim. Ketika kita meminta kepada kedua orang tua kita apa aja, meminta kedua orang tua kita, kalau orang tua mampu pasti dikabulkan. Kalau orang tua kita mampu, ya. Kadang-kadang permintaan kita nggak melihat kemampuan orang tua. Itu anak sekarang kan kurang sadarnya seperti itu. Kalau anak itu benar-benar sadar ya, kalau orang tuanya mampu, minta apa aja akan dibelikan. Orang tua itu pasti, semua orang itu akan sayang kepada anaknya. Ya. Begitu juga kita kepada Allah. Allah itu maha mampu, maha segala-galanya, apapun bisa terkabul. Nah, kenapa kadang-kadang kita itu terlintas tidak yakin doa kita itu tidak dikabulkan? Ya, karena Allah maha tahu yang terbaik. Ketika tidak dikabulkan ya jangan berhenti berdoa. Karena Allah maha tahu yang terbaik. Ya, ulama mencontohkan ketika anak meminta sesuatu nggak dikabulkan. Karena tahu kalau dikabulkan bahkan dibuat aneh-aneh ini. Ada anak meminta motor karena belum waktunya naik motor, karena nggak dikabulkan. Sebenarnya orang tua mampu untuk membeliin motor, tapi takut anaknya ini nanti karena belum waktunya naik motor, takut terjadi kecelakaan, ya, maka nggak dibelikan dulu. Ya seperti itu kadang-kadang. Allah itu maha tahu apa yang pas buat kita, apa yang terbaik buat kita itu Allah maha tahu. Maka ketika berdoa, udahlah berdoa aja, mau dikabulkan nggak dikabulkan Allah maha tahu kok. Yang penting doa itu ibadah, sudah dicatat sebagai ibadah doa itu, ya. Nah, baik, kembali kepada sifat Rahim. Jadi Rahim itu hanya diberikan kepada kepada seorang muslim saja. Nah, kita juga bisa belum mengamalkan Rahim ini. Kita sesama muslim aja saling musuhan kadang-kadang. Iya kan? Sama-sama Islam loh sambil musuhan. Ya. Kadang debat masalah kunut musuhan. Debat masalah sunnah nih musuhan. Ini yang nggak disadari oleh manusia. Banyak yang tidak disadari oleh manusia itu gara-gara debat masalah sunnah yang wajib terlupakan. Yang wajib apa? Ya ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan sesama muslim ini adalah wajib hukumnya kita jaga. Nah, gara-gara hal yang sunnah debat sampai kita musuhan. Ya, ketemu aja melengos. Karena apa? Nggak sependapat. Wong kita diciptakan itu saling berbeda, itu udah kodrat Allah, udah ketentuan Allah, itu pasti. Dalam suatu kelompok, ya, dalam suatu golongan manusia itu pasti ada yang berbeda. Wong dalam keluarga aja ada yang berbeda kok. Itu adalah rahmat. Maka perbedaan itu rahmat. Siapa yang bisa menyadari bahwa itu perbedaan, ya? Kalau nggak itu nggak ada ujian dong. Kalau nggak ada perbedaan itu nggak ada ujian kesabaran, nggak ada ujian untuk cari tahu mana yang lebih baik, ya. Maka dikasih perbedaan sama Allah agar kita diuji. Maksudnya dengan tujuan kita itu diuji. Siapa yang mau sabar? Masa gara-gara perbedaan terus kita harus pecah, begitu kan? Nah itu berarti nggak mengamalkan ajaran baginda Rasulullah dan tidak mengajarkan firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita sudah berpegang teguh dengan tali Allah, udah kita akan berpecah belah. Karena tujuan kita hanya Allah. Jalan boleh berbeda-beda, tapi tujuan kita sama.
Jalan mah beda-beda. Ya mau pakai jalan apa terserah. Tergantung kita nasibnya di jalan tol apa di jalan normal gitu. Ya kita di jalan yang tercepat apa di jalan yang lambat gitu loh. Nasib kita itu hanya itu. Yang penting kita yakini jalan kita itu benar sesuai dengan anjaran baginda Rasulullah. Ya udah kita istiqomahkan jalan itu. Maka banyak torikoh itu jalan menuju Allah. Torikoh yang udah yang udah dilaksanakan, yang udah dipraktekkan di seluruh dunia itu torikoh. Maka Imam Ghazali saking banyaknya torikoh, Imam Ghazali mengatakan belajar itu udah torikoh. Padahal torikoh terbaik belajar itu, ya kan? Belajar, kita terus belajar walaupun udah tua belajar, ya. Walaupun kita sudah umur masih mau belajar, itu udah torikoh menuju surganya Allah. Bahkan itu torikoh terbaik, torikoh termudah belajar itu, ya begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru basmalah, sudah mau jam 7. 5 menit lagi ya. Sudah mau jam 6 ya. Baik, jadi itulah keutamaan kalimat basmalah. Amalkan terus. Coba kita selalu ingat, masa Allah saja Rahman Rahim, kita pingin mendapat rahmat Allah kok masih pandang bulu, masih melihat-lihat ketika memberikan kebaikan, memberikan kasih sayang kita kepada yang lain. Allah aja mempunyai zat rahim yang mana hanya diberikan kepada seorang muslim. Kita sesama muslim saja kadang nggak akur, jangankan kepada sama muslim secara luas, secara umum ya. Kanan kiri tetangga itu loh kadang-kadang nggak akur. Ini setan godaannya besar. Ya, itu di mana-mana. Kenapa di mana-mana kebanyakan malah sama orang yang terdekat. Karena apa ya? Karena kan sering beraktivitas kadang-kadang nggak cocok. Ya, yang satu aktivitasnya sukanya ini terus nggak cocok, yang ini sukanya ini terus nggak cocok, akhirnya jadi dengki benci berkelanjutan, bahkan sampai dibawa mati, naudzubillah. Itu ada dan rata-rata banyak, ya rata-rata itu kebanyakan begitu. Nah ini marilah kita sadar kalau kita orang yang dekat-dekat aja nggak bisa kita jaga, apalagi yang jauh. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kalimat basmalah itu adalah kalimat tertinggi. Kita bisa mengamalkan basmalah saja insyaallah waliullah. Baik, selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Semua puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pujian diberikan kepada manusia, udah pasti nggak kuat manusia itu. Pasti ujung-ujungnya takabur, sombong, merasa hebat. Karena puji semua milik Allah. Ya, puji itu milik Allah, itu udah start milik Allah. Nggak bisa orang itu menerima pujian, itu nggak bisa. Karena pujian itu hanya milik Allah. Ketika orang menerima pujian, bukan tempatnya pujian itu diletakkan kepada manusia, pasti nggak kuat membawa pujian itu manusia. Ya, maka harus hati-hati. Ketika kita dipuji itu sebenarnya kita nggak dipuji, itu berbahaya itu. Maka ada sebuah hadis, al-madhu dabhun. Pujian itu bisa berarti sembelihan. Ya, justru mencelakakan gitu kalau tersering-sering orang dipuji itu. Berbahaya ya. Maka ada ulama itu nggak senang dipuji, ya. Kalau dicaci maki, banyak orang yang mencaci senang. Satu, dosanya dikurangin, ya. Itu akan dimuliakan oleh orang. Ketika dicaci dimaki itu kan udah diangkat derajatnya sama Allah. Apalagi dizolimin, doanya mustajab itu. Ya. Jadi puji itu memang khusus untuk Allah. Walaupun puji itu dikatakan di dalam ini ya, dalam sebuah kitab, salah kitab itu ada puji, ada hadis li hadis, qadim li qadim, ada qadim li hadis, ada qadim li qadim. Jadi puji, Allah memuji diri sendiri juga ada. Ya, ketika di dalam ayat suci Al-Qur'an itu yang artinya datangkanlah semua ahli pokoknya ahli bahasa, semua orang-orang pintar datangkan, bikin satu ayat. Kamu tidak akan bisa
Walaupun orang sedunia ini raja-raja kamu kumpul, orang pintar-pintar kamu kumpulkan, bikin satu ayat aja tidak akan bisa. Nah ini salah satu contoh Allah memuji diri sendiri. Kemudian Allah memuji kepada makhluk, ya, sampai Allah itu memuji kepada baginda Rasulullah, ya, kepada baginda Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sesungguhnya Allah itu bersolawat. Itu salah satu pujian, ya, rahmat dan ridhonya. Ada satu pertanyaan. Solawat itu kan doa. Masa Allah bersolawat kepada nabi? Itu ada selintas fikir. Berarti doa itu kan dipanjatkan, dimohonkan kepada sesuatu. Ya. Kalau Allah berdoa kepada Rasul, nah yang diminta kepada siapa? Maka solawat itu ketika Allah bersolawat kepada baginda Rasulullah, artinya itu bukan doa, tapi artinya adalah rahmat dan ridhonya lah yang selalu diberikan oleh Rasulullah. Nah kalau solawatnya malaikat, solawatnya manusia itu berarti doa. Ya, ada yang mengatakan kalau solawatnya malaikat itu ada junjungan, kehormatan. Salah satu kehormatan kepada baginda Rasulullah. Kalau kita doa, ya memang artinya sholawat itu doa. Ya, sholawat ala sayyidina Muhammad. Itu adalah doa. Ketika doa itu terus dipanjatkan, maka udah kebanyakan tumpah sehingga menjadi namanya syafaat akan ke kita juga. Maka semakin banyak sholawat, ya kita kembalinya ke kita sendiri pada hal itu. Ya, itu. Jadi ada hadis Allah memuji kepada Allah sendiri, kemudian Allah memuji kepada makhluknya, yaitu kepada baginda Rasul, kemudian makhluk memuji kepada Allah. Itu makhluk dari qadim di hadis, gitulah ya. Kemudian hadis qadim di qadim, manusia memuji sesama manusia. Kita memuji sama manusia, ada orang pintar, ada orang hebat, kita puji. Masa jatinya pujian itu milik Allah, begitu loh. Ya, kita melihat keindahan, hebat banget, bagus banget ini kita puji, kita heran, ya. Nah itu semuanya untuk Allah, pujian itu semua untuk Allah. Dah 4 pujian itu sejatinya untuk Allah. Rabbil alamin, ya zat atau Tuhan semesta alam, ya. Jadi Allah adalah Tuhan semesta alam. Wa asyhadu alla, bersaksi alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah. Wahdah itu sama, kadang-kadang ada al-awwal, ada al-wahid. Wahdah itu artinya sama-sama satu. Kalau wahdah itu ya udah nggak ada yang menyekutukan. Kalau awal itu udah Allah itu nggak ada yang awal itu pertama gitu. Kalau wahdahu berarti zat yang nggak ada lain, nggak ada yang menyekutuinya, nggak ada yang menyamainya gitu loh. Kalau wahdah, maka kul huwallahu ahad. Itu dengan kata lain wahdah, ahad, ya. Kul huwallahu ahad berarti katakanlah bahwa Allah itu satu, nggak ada yang menyekutukannya, nggak ada yang menyamainya. Itu. Nah kalau ada al-wahid, al-wahid, al-ahadu, gitu. Ada seperti itu perbedaannya. La syarikalah, ya, tidak ada sekutu baginya. La syarikalahu wa asyhadu anna Muhammad, dan bersaksi, ya, seorang musannaf pengarang ini bersaksi juga bahwa tiada Tuhan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW abduhu, yaitu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika wa rasuluhu, ya, kemudian sallallahu alaihi wasallam mendoakan, bahwa seorang musannaf ini pengarang kitab ini mendoakan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mendoakan kepada ahlinya, keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in. Dah, itu semua ya didoakan. Jadi musannaf seorang pengarang ini sudah memulai mukadimahnya dengan sempurna, memuji kepada Allah dengan kalimat berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan kalimat basmalah, kemudian memuji dengan kalimat alhamdulillah, ya, karena sudah terselesai, ya, menciptakan, mengarang kitab ini, ya. Semua kalau tidak dengan kehendak Allah pasti tidak akan bisa. Selembar aja, walaupun hanya 5 halaman aja, kalau Allah tidak berkehendak nggak akan tercipta, nggak akan terjadi kitab ini.
Ya apalagi berlembar-lembar, apalagi berhalaman-halaman gitu loh ya. 3 halaman aja nggak akan selesai kalau Allah nggak memberikan izin, nggak memberikan maksudnya nggak meridhoinya begitu. Ya itulah pujian yang diberikan oleh yang diucapkan oleh musannif pengarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ketika kalimat asyhadu alla ini seakan-akan Islam itu baru lagi gitu loh. Kalau kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rontok dosa-dosanya. Nah, ketika muqaddimah sudah diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hati kita itu bersih sehingga menyampaikan apapun itu karena Allah. Itu hanya untuk mengingatkan muqaddimah itu. Ya, semua itu kita lakukan karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Yang mau bertanya silakan. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awud, Pak. Iya. Ketika membaca Quran. Oh, mulai aktivitas ya. Baik. Ta'awud ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh dengan awal ta'awud. Kemudian diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi saya berlindung ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Jadi sama, nggak apa-apa kita awal dengan ta'awud atau basmalah, atau langsung basmalah juga nggak apa-apa. Ya. Memang biasanya kalau udah ta'awud itu kan identik ketika baca Quran saja. Begitu ya. Sebenarnya dengan aktivitas apapun dia mulai dengan ta'awud juga nggak apa-apa. Ya, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sama itu. Atau langsung bismillahirrahmanirrahim, saya memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah, zat yang Maha Rahman dan Rahim. Berangkat sudah. Atau diawali a'udzubillah, saya berlindung dari syaitan, karena ya semua aktivitas kalau setan udah ikut campur berbahaya. Semua aktivitas, nggak hanya baca Quran. Maka baca Quran ini, baca ta'awud ini kok identik dengan baca Quran saja? Enggak, sebenarnya semuanya boleh kita awali dengan ta'awud. Ya. Karena semua aktivitas apapun, kegiatan apapun, perbuatan apapun yang baik ya, ketika setan udah ikut campur, udah berbahaya. Ya paling-paling ya kita nggak dapat pahala begitu loh. Karena udah setan ikut campur. Maka kita berlindung kepada setan yang terkutuk, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan itu tidak ikut campur dalam kita berbuat baik. Minimal dia itu paling membisiki, setan itu membisiki untuk kita sombong, merasa, "Tuh, kamu itu orang baik. Tuh, kamu perbuatan baik-baik terus dari pagi sampai awal kamu udah baik terus." Dibisikin begitu sehingga dirinya merasa baik. Wah, saya udah baik dari pagi, nggak berbuat maksiat, kayaknya nggak berbuat salah, udah berbuat baik terus, beramal terus, bersedekah, maksudnya dia kerja karena Allah semua terus gitu ya, udah perbuatan baik terus yang dilakukan dalam sehari. Akhirnya apa? Sudah merasa bangga, sudah merasa baik dirinya, sehingga melihat orang yang nggak sesuai dengan kita, dia akhirnya apa ya, merendahkan gitu loh, merasa merendahkan dia. Ya, kalau nggak sesuai dengan diri kita. Kita udah aktif setiap saat ke masjid jamaahnya. Melihat orang nggak ke masjid, ini orang apa sih aktivitasnya, nggak pernah ke masjid. Nah itu juga nggak boleh. Tugas kita mengajak dengan baik, jangan usah dipertanyakan ini ngapa orang ini nggak pernah ke masjid umpamanya. Berarti kan kita sudah bersuuzon, sudah berburuk sangka. Itu udah setan udah ikut campur seperti itu. Ya, maka itulah pentingnya kita berta'awuz. Ya, jadi dengan identik dengan baca Quran saja, semua bisa diawali dengan ta'awud. Ya, karena nyambung. Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu, Pak.
Boleh. Ada lagi? Dah cukup? Ya, kita tutup. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapat ridha Allah. Kita mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fahimna bil Qur'an, hamna bil Qur'an, wa sunna bil Qur'an, inna jannata ma'al Qur'an. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa si'a rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa tawil a'marana wa barik ya Allah fi umuri kulli hayatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana tammim ya Allah taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-istiqamah sanal khatimah. Allahumma ja'alna akhira kalamina min ad-dunya ya jalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.